Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufikur Rahman, NIM 18830180. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai penjadwalan proses pada sistem operasi. Nah, penjadwalan proses itu seperti apa sih? Nah, penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi atau sistem komputernya. Sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja terkecil yang secara individu daya atau unit pemilikan sumber daya seperti itu ya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Kita akan coba langsung masuk materi di sini. Ntar saya akan kembali. Nah, di sini saya udah memberikan temanya, yaitu mengenai algoritma penjadwalan proses pada sistem operasi. Kita langsung aja kita masuk ke dalam slide berikutnya. Nah, di penjadwalan CPU atau proses itu dibagi 4 ya teman-teman. First come first service, FCFS, dan shortest job first, SCF. Dan dibagi dua lagi, ada yang non primitive dan primitive. Terus yang ketiga ada priority scheduling. Terus yang keempat ada round robin, yaitu biasa dikenal. Dan bagi tiga lagi ada yang FCFS dan SJF non primitive dan SJF dan primitive. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan singkat mengenai FCFS. Di sini ada 4 poin yang saya paparkan, yaitu merupakan FCFS itu merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Jadi ada pembagian 4 mengenai penjadwalan CPU tadi itu. Yang paling sederhana itu di FCFS-nya. Dan poin keduanya, proses yang tiba terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contohnya. Proses yang tiba lebih dahulu itu akan dilayani terlebih dahulu, seperti itu. Contohnya sistemnya itu kayak di rumah sakit ya teman-teman. Jadi teman-teman jika pernah masuk ke pergi ke rumah sakit untuk mau mengobat atau gimana, itu kita akan disuruh ngambil proses kayak urutan gitu, urutan dan nomor antrian begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman akan ngambil nomor antrian, maka sistem akan menyelesaikan dulu untuk antrian yang pertama datang, seperti itu. Setelah antrian yang pertama selesai, maka antrian kedua yang akan diproses lagi, seperti itu. Kalau untuk poin ketiga, kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Jadi contoh nih, ada 2 orang yang pergi barengan ke rumah sakit, tapi mereka itu nggak mungkin dua-duanya cuman menggunakan nomor antrian yang sama. Jadi mereka itu ngambil satu-satu untuk mereka. Maka yang nomor antrian yang pertama itu yang akan diproses terlebih dahulu oleh sistemnya. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Jadi yang di belakang itu ya udah nunggu aja nomor antrian yang pertamanya selesai dulu, baru nomor antriannya itu masuk lagi, seperti itu ya contohnya. Nah, ini untuk tabelnya, ini nomor antrian 1, 2, 3, dan 4 sampai 5. Ini saya memberikan contohnya. Dan setelah itu di sini ada tabel gain card. Di
Sini saya udah memberikan contoh tabelnya. Kenapa harus ada ini? Jadi di sini time waktu datangnya dia dan arrival time dia udah ditentukan di sini. Di sini ya, BT dan AT, dan penjelasan yang di sini ada rumusnya ya teman-teman. Jadi ada rumusnya BT dikurangin AT. Pada proses satu ini misalnya ini 12 ada AT-nya 0 dan proses 1 ini antrian yang pakai data yang datang ya teman-teman. Contohnya kita semacam orang gitu ke rumah sakit. Setelah itu teman-teman untuk melakukan pembuatan tabel untuk tabel Gantt chart-nya ini, teman-teman harus menjumlahkan semua BT-nya ini. Contohnya ini jumlah BT 28. Nah, 28 ini masuknya di mana? Kita masuk ke tabel Gantt chart-nya. Ini mulai dari angka 0, 1, 0, 1, 2, 3, 5, 9, 12, 20 dan sampai 28 ya teman-teman. Di sini karena saya akan mempersingkat tabelnya, jadi saya akan potong seperti itu. Di sini ada paket data paket data yang akan proses terlebih dahulu, yaitu proses P1 ya teman-teman, karena dia datang awal. Sini yang ditandain dengan kolom warna hijau seperti ini P1 yang akan diproses terlebih dahulu. Dan untuk proses 2 kita akan masukkan ke AT-nya yang 2. Ini AT ya teman-teman di sini. Proses 2 masuk AT kedua. Dan setelah proses P1 selesai, maka di sini udah selesai ya teman-teman di P1. Setelah diselesai, maka proses yang kedua akan masuk ke tabelnya atau ya akan diproses lagi. Dan setelah P2 selesai, maka P3-nya akan diproses lagi. Seperti itu dan seterusnya. Kenapa di sini ada loncatan berapa kali? Ini 4-nya nggak ada. Jadi di P3 itu ada 3 kali. Nah, jadi di angka 5. Itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini mulai dari P4 akan diproses. Setelah itu proses menggunakan data 5 4 ke cardnya yang 9 ini dan begitu seterusnya. Dan di sini adalah nah ini ada cardnya 9 ini karena waktu tunggunya di sini ya teman-teman. Waktu prosesnya di nomor 9. Waktu prosesnya di angka nomor 9. Dan di P2 waktu tunggu prosesnya itu di angka 2 dan di sini waktu tunggunya di angka 3. Di P4-nya di waktu tunggunya di angka 5 dan P5-nya waktu tunggunya di angka 9. Begitu. Ya tadi agak sedikit ngawur. Nah, di sini setelah itu maka di angka 12 nah P1 akan memproses masuk ke angka 12 ini. Dan setelah itu mulai dari P2, P3, P4 mulai ngantri nih teman-teman. Udah mulai ngantri untuk ingin diproses seperti itu. Setelah P1 udah selesai diproses, maka P2-nya ini akan diproses. Nah, proses masuk ke ditambahin angka 8. Kita loncat. Di sini kan 12, teman-teman. Di sini ada BT-nya 8, angka waktunya 8. Berarti kita lewat 12, 13, 14, 15, 16 sampai sejumlah angka ini 8. Makanya ada angka 20 di sini.
Nah, setelah P2 proses, maka setelah P2 diproses sejumlah 8 kali, maka P3 akan masuk lagi. Nah, P3 ada sejumlah 5. Di sini P3 akan mulai diproses terus sejumlah 5 kali, maka akan muncul di angka 5 ini. 25 ini maksudnya. Dan setelah itu P4 akan diproses di angka 25 seperti ini. Setelah itu P4 akan diproses sejumlah 2 kali, berarti 2 ditambah 7 kita akan jadi P5 lagi di sini. Nah, P5 ini sejumlah sekali, berarti ke angka 28 ya teman-teman. Angka 28 seperti itu. Terus waktu tunggunya gimana cara hitungnya? Jadi kita akan coba hitung waktu tunggunya. Nah, P1 akan diproses di angka 0, di AT 0 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nggak ada hasilnya, 0. Terus P2 akan diproses pada AT 12. Nah, rumusnya yang tadi BT dikurangin AT. Nah, 12 ini dikurangin 2. Seperti itu ya teman-teman. Dikurangin 2 jadi 10. Nah, ini kan 12. 12 kurang 2 jadi 10. Seperti itu. Terus P3 diproses pada AT 20 dikurangi 3 ini AT-nya. Nah, BT dikurangin AT, maka ada 20 di AT terus dikurangin AT ini. Itu ya teman-teman. Maka hasilnya 17 dan seterusnya seperti ini. P4 25 dikurangi 5. Ini 25 di sini dikurangin 5 ini di AT. Terus 5-nya P5-nya 27 ini kurangin 9 ini. Itu ya, hasilnya 18. Dan total keseluruhannya 68. Terus rata-rata waktu tunggunya berapa? Jadi di sini saya udah menyediakan waktu rata-rata waktu tunggunya, yaitu hasil 65 ini dibagi proses ini. Ini kan prosesnya sejumlah 5 orang ya contohnya. Nah, 65 dibagi 5 dibagi prosesnya dan hasilnya 13 satuan waktu. Seperti itu. Untuk penjelasan penjadwalan waktu tentang FCFS ini sangat mudah ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak mungkin ya teman-teman. Kalau teman-teman masih banyak kebingungan atau masih bingung, boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.